Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas cara pembuatan data flow diagram ya, dari lanjutan soal di video sebelumnya. Oke, semoga bermanfaat. Oke, untuk membuat data flow diagram itu bisa cari simbolnya, tambahkan simbolnya ya, pilih more shape, lalu flowchart, dan pilih yang miscellaneous flowchart ya, jadi yang US unit, karena ada simbol DFD itu tidak ada di basic flowchart, jadi silahkan ditambahkan dulu. Karena di DFD itu nanti yang digunakan adalah simbol persegi panjang, contohnya untuk entitas, lalu ada simbol data storage ya, lalu ada simbol divide process. Itu yang bisa digunakan untuk data flow diagram. Oke, jadi caranya seperti biasa, silahkan tarik ke dalam. Jadi kita mulai dulu dari entitas ya. Entitas yang pertama adalah balai pengobatan. Jadi nanti balai pengobatan akan menginputkan data-data pasien ya, dan nanti juga akan memberikan kartu pasien, cetak kartu pasien. Nanti balai pengobatan itu menyerahkan formulir kepada pasien untuk diisi, lalu formulir tadi diserahkan kembali oleh pasien ke balai pengobatan untuk datanya nanti akan diinputkan ke dalam sistem, dan nanti akan dikeluarkan berupa kartu pasien yang bisa digunakan pasien untuk melakukan atau pendaftaran dalam pengobatan. Oke, setelah penambahan entitas pertama, sekarang kita masukkan entitas kedua, yaitu pasiennya ya, entitas kedua. Jadi simbol divide process ini bisa digunakan untuk melambangkan dokumen atau data atau kegiatan yang dilakukan oleh entitas. Oke, jadi di sini balai pengobatan akan menginputkan data-data pasien berdasarkan formulir yang sudah diisi oleh pasien, dan nanti disimpan di data storage ya. Data storage mungkin bisa kita kasih nama data storage pasien.
Jadi selanjutnya Balai Pengobatan bisa melakukan pencetakan kartu pasien ya, berdasarkan data pasien yang sudah disimpan di data storage. Lalu nanti alurnya adalah kartu yang sudah dicetak tadi diserahkan ke pasien ya, entitas pasien. Oke, di dalam data flow diagram, masing-masing konektor jangan lupa untuk dikasih nama ya. Jadi data apa atau dokumen apa yang akan berlanjut ke simbol selanjutnya. Jadi setiap konektornya atau panahnya itu jangan lupa dikasih nama. Oke, jadi setelah kartunya diserahkan lagi ke Balai Pengobatan, pasien yang sudah mendaftar tadi akan dilakukan oleh pemeriksaan oleh dokter atau bidan ya. Nanti juga akan keluar hasil pemeriksaan yang nanti akan diserahkan ke bagian administrasi untuk dilakukan penginputan biaya dari perawatan si pasien. Nah, ini dia entitas selanjutnya di contoh kasus, yaitu ada dokter atau bidan ya yang akan melakukan pemeriksaan ke pasien. Oke, jadi hasil pemeriksaan pasien nanti akan diserahkan oleh dokter ke semuanya, dikumpulkan di bagian administrasi. Nanti setelah itu bagian administrasi akan menginputkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien, dan nanti akan keluar berupa kwitansi yang diserahkan ke pasien untuk melakukan, atau ke keluarga pasien untuk dilakukan proses pembayaran. Jadi semua data yang diinput ke dalam transaksi itu tersimpan nanti di dalam data storage. Mungkin bisa kita kasih nama data storage transaksi ya. Jadi nanti untuk perhitungan biaya itu didapat dari data storage transaksi, disimpan di data storage transaksi dan ditambah datanya dari data ruang ya, kalau pasiennya dirawat inap misalnya. Oke, jadi ini dia penambahan entitas selanjutnya adalah di entitas bagian administrasi.
Di dalam input biaya ini nanti juga akan berhubungan dengan data storage, data pasien ya, dan data ruang. Semuanya nanti tersimpan di data storage transaksi dan keluar berupa kwitansi yang diserahkan kepada pasien. Oke, jadi setelah itu nanti akan direkap ya seluruh laporan, mulai dari laporan pasien yang harian, lalu laporan pasien baru bulanan, lalu laporan pasien baru tahunan. Begitu juga nanti akan direkap oleh bagian admin itu. Kalau menurut contoh kasus di soal sebelumnya, laporan transaksi atau pendapatan harian, terus laporan transaksi pendapatan bulanan dan tahunan. Nanti semua laporan pasien dan laporan transaksi pendapatan itu diserahkan semuanya ke entitas pimpinan ya. Jadi ada satu lagi entitas yang terakhir adalah entitas pimpinan.
Oke, jadi ini dia entitas terakhir, yaitu entitas dengan nama pimpinan ya. Jadi entitas pimpinan di sini akan menerima semua laporan yang sudah dikeluarkan oleh sistem, baik itu laporan pasien maupun laporan transaksi atau pendapatan. Oke, yang harus teman-teman perhatikan atau ingat ya, jadi antar simbol yang sama itu tidak boleh saling berhubungan atau melakukan konektivitas, jadi harus berlainan simbol. Contohnya tidak boleh antara defect proses dengan defect proses, entitas dengan entitas, atau data storage dengan data storage. Jadi harus dibedakan simbol yang boleh melakukan konektivitas atau berhubungan ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan atau teman-teman ingat. Oke, mungkin segitu saja videonya ya, mungkin cukup panjang ya. Semoga dapat membantu teman-teman terutama yang lagi menyusun skripsi atau laporan KKL misalnya. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada yang keliru silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.